Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam masa pandemi ini dan dalam kebaktian malam online pada malam hari ini. Kita mengawali ibadah kita malam hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama, berhimpun semua. Bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk yang Tuhan berikan kepada kami bersama jemaat-Mu dalam kebaktian rumah tangga online malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau memampukan dan memberkati kami untuk saling menguatkan dalam masa pandemi ini. Kami menyerahkan Ibu Penatua Nelly Silitonga yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan kerja melalui mulut hamba-Mu ini untuk boleh menguatkan kami. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Terpujilah nama Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Kita membaca firman Tuhan sebagai litani yang diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Sekali lagi, yang diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, baitnya yang pertama dan yang kedua, firman Allah jayalah. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini di kebaktian rumah tangga,
saya mengajak saudara-saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami, khususnya pada malam hari ini Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk dapat ikut di kebaktian rumah tangga secara online ini Bapa. Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang mendengar dan yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Bapa, sebentar ini juga hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu ini, agar hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dengan hikmat ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar dan merenungkannya Bapa. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari Yakobus 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Baiklah saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dijalankan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adalah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar, memelihara, dan terlebih-lebih yang dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara, dari judul perikop kita pada malam ini adalah dosa karena lidah. Sebenarnya banyak dosa, macam-macam dosa. Tapi pada malam hari ini kita khususnya untuk merenungkan dosa karena lidah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya tahu bahwa lidah adalah organ tubuh yang paling kecil di dalam tubuh kita. Walaupun lidah itu kecil,
tapi dia mempunyai peranan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa saudara-saudara? Karena lidah kita dapat berbicara, dan karena lidah juga kita dapat merasakan makanan itu manis atau pahit, dan karena lidah juga kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau tidak ada lidah, kita tidak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, lidah juga digunakan untuk memuji Tuhan dan mengutuk Tuhan. Dan lidah juga sering digunakan orang untuk bergosip, mencemooh, memfitnah, dan berbohong. Ya, itu semua terjadi apabila kita tidak dapat memelihara dan mengontrol lidah kita. Ya, lidah bagaikan api, seperti ayat 6 tadi dikatakan. Lidah bagaikan api, dia merupakan dunia kejahatan yang paling ganas, yang bisa membakar hutan yang paling lebat sekalipun. Begitu juga dengan lidah, saudara-saudaraku. Walaupun lidah itu kecil, tapi dia bisa membuat perkara-perkara yang kecil menjadi besar. Di antaranya menggosip, ya. Menggosip istilahnya, kata orang banyak, semakin digosok semakin sip, ya. Jadi itulah yang membuat perkara kecil menjadi besar. Karena dikompor-kompori, dibumbu-bumbuin, sehingga perkataan yang kecil tadi menjadi meluas dan menjadi besar. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang kecil menjadi besar. Karena itu dapat mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran di antara satu dengan yang lain. Judul lagu juga ada. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Tapi kita jangan seperti lagu itu, ya. Apa yang kita ucapkan itu benar-benar dari hati kita, dan jangan lain di bibir, lain di hati. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya dan pengikut Kristus yang sejati, kita harus hati-hati untuk menggunakan mulut dan lidah kita agar tidak membuat masalah buat kita dan buat orang lain. Firman Tuhan juga mengatakan, cepat mendengar dan lambat berkata-kata, yang artinya kalau kita hendak berkata-kata kepada orang lain atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita harus pikirkan terlebih dahulu, apakah perkataan kita itu membuat orang lain itu tersinggung atau menjadi marah atau menjadi tidak enak didengarnya. Jadi kita harus benar-benar menyeleksi apa perkataan kita yang harus kita ucapkan, apakah itu dapat membuat persahabatan kita menjadi rusak. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semua ada di Yakobus 1 ayat 26. Nanti saudara-saudara bisa membacanya sendiri bila waktu senggang. Ya, lidah dari mulut yang satu kita bisa memuji Tuhan, dan dari lidah yang satu kita dapat memberkati dan memberi pujian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri renungan malam ini, saya memberikan ayat emas kepada kita semua yang terdapat dari Kolose 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu harus memberi jawaban yang baik kepada setiap orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Walaupun firman-Mu itu begitu singkat, tapi biarlah kiranya firman-Mu yang singkat itu Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Surgawi, kami mau serahkan anggota MPS ke dalam tangan-Mu, pendeta-pendeta yang ada di GKU Tangerang ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pelayanannya. Begitu juga kepada Bapak Ibu Gembala Sidang kami, Pendeta Indah Sriatun, Engkau berkati pelayanannya dan keluarganya serta anak-anaknya ya Bapa, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Begitu juga Bapa, kami mau serahkan para majelis dan keluarganya, Engkau berkati mereka agar mereka dapat melayani dengan segenap hatinya, dan berkati juga anak-anak dan keluarganya ya Bapa. Bapak Surgawi, begitu juga hamba mau menyerahkan jemaat kami yang sedang sakit ya Bapa, yaitu Bapak Thomas Suprapto dan juga Bapak Polta Tambunan serta saudara kekasih kami Filistin Silitonga. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau serahkan pemulihan untuk penatua Taat yang beberapa hari yang lalu dia dirawat di rumah sakit ya Bapa, tapi karena kasih karunia-Mu dia telah kembali di tengah-tengah keluarganya ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan badan-badan kategorial yang berada di jemaat GKU Tangerang, Engkau berkati mereka di dalam pelayanannya ya Bapa. Bapak Surgawi, kami juga mau serahkan para duda dan janda ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan hikmat dan marifat kepada mereka, dan juga berkat-berkat kepada mereka. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan para lansia, biarlah Tuhan memberikan semangat kepada para lansia ini, walaupun umurnya sudah lanjut, tapi mereka agar tetap sehat di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pendidikannya, dan juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang layak untuk mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh, biarlah kiranya Engkau memberikan jodoh yang sepadan untuk mereka ya Bapa. Bapak Surgawi, kami tidak lupa untuk mendoakan negara dan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan negara ini dengan baik ya Bapa. Engkau berkati dia dan juga keluarga serta istrinya ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepadanya agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Begitu juga Tuhan, para menteri yang mendukungnya ya Bapa, Engkau berkati agar negara ini bebas dari orang-orang yang berniat jahat ya Bapa. Semuanya ini Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bapak Surgawi, masih banyak permohonan yang hendak kami utarakan, tapi Engkau lebih tahu Tuhan apa yang hendak kami mohon. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita mengakhiri ibadah online malam hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Demikian ibadah rumah tangga malam hari ini. Sampai bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.